Jika arti dasarnya sama-sama kami menyembahmu, kenapa dalam Al-Quran menggunakan kalimat iyyaka na'bud, bukan na'budu iyyaka atau na'buduka langsung? Ternyata dalam susunan ini tidak hanya soal gaya bahasa, namun ada pesan tauhid yang sangat detail di dalamnya. Saya Ahmad Reza, selamat datang di Menafsiri ID. Dalam bahasa Arab, struktur normal biasanya terdiri dari kata kerja atau fi'il, kemudian subjek atau fa'il, lalu disusul yang terakhir yaitu objek atau maf'ul. Contohnya bisa sederhana, yaitu doroba zaidun amron. Doroba sebagai kata kerja, zaidun sebagai subjek, dan amron sebagai maf'ul. Jadi bukan amron doroba zaidun gitu loh. Dan dalam ayat ini kita bisa melihat na'budu itu sebagai kata kerja, fiilnya yang menyimpan domir nahnu yang direpresentasikan dengan nun huruf mudhoro'ah yang berarti kita gitu. Nahnu na'budu. Kemudian iyaka di situ menjadi sebagai maf'ulnya. Dalam susunan normal berarti dia justru tidak normal karena yang namanya maf'ul harusnya di akhir tapi itu di depan. Di nahwu, yang namanya objek pada dasarnya itu harus selalu berada di belakang atau jatuh setelah fiilnya, kata kerjanya. Namun dia juga diperbolehkan berada di awal kalimat. Waqad yuja'u bi khilafil asli waqad yajil maf'ulu qoblal fi'li. Dan secara teori seharusnya normalnya nanti menjadi na'buduka, bukan na'budu iyaka. Kenapa? Karena jika memungkinkan untuk mendatangkan domir mutasil, maka kita tidak diperbolehkan untuk mendatangkan domir munfasil. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil. Tetapi jika tidak memungkinkan, kenapa tidak memungkinkan untuk mendatangkan domir muttasil? Ya karena kita harus mendahulukannya atau harus memposisikannya berada di depan kalimat. Kenapa harus di depan kalimat? Disinilah peran ilmu balaghah, yaitu apa? Ketika kita menginginkan makna private atau eksklusif, maka dalam hal ini si objek harus atau si maf'ul harus berada di awal kalimat. Sementara jika langsung dari na'buduka ke ka na'budu itu jelas keliru. Kenapa? Karena yang namanya domir mutasil tidak boleh jatuh di awal kalimat ataupun jatuh setelah lafaz illa. Wadud tisolin min huma la yubtada wa la yali ilakhtiyaron abada. Salah satu dalam bab ilmu balaghah ada yang namanya al-qasru, tepatnya sub dari ilmu ma'ani. Dalam bab ini kita bisa melihat definisinya, yaitu apa? Takhsisu syai'in bi syai'in bi thariqin makhsusin, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dan dengan cara tertentu. Dan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengqasr dalam sebuah kalimat bahasa Arab itu ada taqdimu ma haqquhu at-ta'khir, yaitu apa? Mendahulukan sebuah kalimat yang kita ingin qasr atau kita ingin private kan, yang mana haknya itu di akhir. Dalam hal ini di ayat iyyaka na'bud itu sudah jelas tujuannya adalah al-qasru, yaitu menggunakan makna qasr hanya sehingga lafaz iyyaka na'bud itu tidak ada ruang sedikit pun untuk menyembah Tuhan dalam tanda kutip atau yang lainnya gitu. Jadi ketika kita ngomong iyyaka na'bud, itu ya memang hanya Allah yang benar-benar kita sembah, tidak ada yang lain. Berbeda kalau kita ngomong na'budu iyyaka atau na'buduka. Dan keterangan ini sesuai sebagaimana yang ada dalam kitab Mahasinu Ta'wil karya Imam Al-Qasimi yang mengatakan waqad asyara lidzalika taqdimul maf'ul fa inna fihi tanbihan ala ma yajibu lil 'abdi min takhsisihi rabbahu bil ibadah. Kurang lebih maknanya itu ya dalam ayat ini ada isyarat dengan mendahulukan maf'ul atau objeknya yaitu iyaka. Dengan mendahulukan maf'ul berarti di situ ada makna qasr, yaitu apa? Memang kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kata beliau, ayat ini sedang menyinggung orang-orang pada saat itu yang menyembah malaikat, menyembah matahari, mengkultuskan pendeta, atau bahkan memuja batu dan pepohonan. Atau analogi sederhananya itu seperti seorang pujangga ketika menggoda perempuannya atau kekasihnya dengan mengatakan uhibbuki,
Jika pujangga tadi mengatakan uhibbuki, maka secara tidak langsung sebenarnya dia masih memberikan ruang untuk mencintai kekasih lain atau perempuan yang lain. Namun, jika dia mengatakan iyaki uhibbu, berarti dia sudah benar-benar mencukupkan satu wanita yang dia cintai. Sekian.